Halo guys, welcome back to Cinemax Channel. Di channel ini kalian bakal disuguhkan kumpulan rekomendasi film dan review film keren yang wajib banget kalian tonton. Di video kali ini aku mau bahas film detektif yang bergenre komedi nih. Film ini berasal dari negeri tirai bambu dan termasuk film box office yang sukses besar guys, karena berhasil meraih pendapatan yang fantastis sampai-sampai mampu mengalahkan rekor film Avengers Endgame. Penasaran kenapa film ini bisa sukses besar? Makanya kali ini aku mau bahasin film ini. Tapi sebelum aku bahas filmnya, aku mau ngingetin ke kalian buat klik like dan subscribe channel ini supaya aku makin termotivasi buat bikinin rekomendasi dan review film-film keren buat kalian. Dan juga kalau ada saran film yang harus aku review, kalian bisa cantumin aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Film ini dirilis di tahun 2015 dan berhasil merebut hati para penonton. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Jin Feng yang diperankan oleh Liu Haoran yang telah gagal masuk ke Akademi Kepolisian Cina. Untuk menghilangkan kekecewaannya, neneknya menyarankan kepadanya untuk berlibur ke Bangkok. Jin Feng tidak sendiri. Selama 1 minggu berlibur di Bangkok, dia dititipkan ke pamannya yaitu Tang Ren yang diperankan oleh Wang Baoqiang. Paman jauh dari Jin Feng ini kabarnya merupakan seorang detektif nomor 1 di Chinatown. Tapi kenyataannya kasus yang biasa ia tangani adalah kasus-kasus kecil seperti anjing hilang dan lain-lain. Satu hari setelah kedatangan Jin Feng ke Bangkok, Tang Ren mendapatkan kabar bahwa dia telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan pencurian emas. Jin Feng yang sama sekali tidak tahu permasalahannya secara spontan membantu Tang Ren dalam aksi kejar-kejaran dengan polisi. Hal itu menjadikan dia sebagai tersangka karena dianggap bersekongkol dengan Tang Ren. Setelah berhasil lolos, mereka berdua memutuskan untuk memecahkan kasus misterius tersebut untuk membersihkan nama mereka. Berbekal kemampuan detektif ala Sherlock Holmes yang dimiliki Jin Feng dan pengetahuan dan kegilaan yang dimiliki Tang Ren, mereka mulai mencari satu persatu petunjuk kasus tersebut. Skala kasus ini juga bukan sembarangan guys, karena kasus ini melibatkan pemilik dari seluruh toko emas di Bangkok, yang juga memiliki pasukan gangster yang ikut mengejar-ngejar Jin Feng dan Tang Ren. Mampukah mereka berdua memecahkan kasus misterius tersebut dan membersihkan nama mereka? Jawabannya bisa kalian lihat pas kalian nonton filmnya ya. Gimana? Udah penasaran belum sama filmnya? Jujur sebelum aku nonton film ini, aku kira film ini nggak bakal sebagus kedengarannya. Tapi setelah aku nonton, ternyata pendapatku tadi berubah guys. Tak hanya memiliki cerita yang menarik dan seru untuk diikuti, film ini juga mempunyai sinematografi yang cukup baik untuk film yang dirilis di tahun 2015. Dan juga totalitas dari para aktor dan kru filmnya juga nggak kalah keren. Mereka berusaha untuk menciptakan scene luar biasa yang dapat memanjakan mata para penonton. Dari situ dapat terlihat kalau anggaran film ini juga nggak main-main guys. Berlatar cerita di sebuah pecinan di kota Bangkok, Thailand. Film detektif Chinatown ini disutradarai oleh Chen Shicheng. Seperti yang aku bilang di awal tadi, film ini berhasil meraih pendapatan yang fantastis hingga dapat mengalahkan film box office sekelas Avengers Endgame. Lah, kok bisa? Secara tahun perilisan mereka saja sudah berbeda kan? Film ini sudah dirilis di tahun 2015 lalu, sedangkan Avengers Endgame dirilis di tahun 2019. Lantas bagaimana detektif Chinatown bisa dikatakan mengalahkan rekor film besutan Marvel tersebut? Mulai bingung bukan? Hehe, jawabannya adalah karena film detektif Chinatown ini memiliki sebuah cerita trilogi. Setelah kesuksesannya di film pertama, mereka memutuskan untuk membuat seri keduanya di tahun 2017 dan seri ketiganya di tahun 2020 guys.
Bahkan sebelum perilisan film ketiganya, mereka terlebih dahulu merilis sebuah series berjudul sama yang menceritakan kisah dari murid Tangren yang bernama Lin Mo. Dan film yang berhasil mengalahkan rekor Avengers Endgame tadi adalah film yang ketiganya guys. Dilansir dari Variety, Detektif Chinatown 3 ini berhasil mengalahkan rekor Avengers Endgame dalam penayangannya di Cina guys. Kesuksesan luar biasa itu bukan tanpa alasan. Itu karena mereka sudah memiliki penggemar berkat film pertama dan keduanya. Jadi para penggemar sudah tidak sabar lagi untuk melihat akhir dari cerita dua detektif nomor 1 di Chinatown ini. Walaupun jadwal penayangannya harus tertunda karena situasi pandemi tak mengecilkan minat para penggemar, justru mereka menjadi lebih menantikan film ini. Dan juga karena perilisannya yang bertepatan dengan libur tahun baru Imlek membuat penayangannya jadi berasa lebih spesial. Tapi itu tadi adalah prestasi dari film ketiganya guys. Tetap saja film Detektif Chinatown 3 nggak akan pernah terwujud jika film pertamanya berkualitas jelek, bukan? Film pertamanya sendiri berhasil meraih pendapatan sebesar 120 juta dolar Amerika. Hal itulah yang meyakinkan para produsen film ini untuk meneruskan cerita ini sampai ke trilogi. Karena film ini berjenis film seri, jadi aku sarankan untuk tonton film pertamanya terlebih dahulu, supaya kalian bisa mengerti asal-usul ceritanya guys. Selain dua aktor utama tadi, film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris papan atas Cina guys. Buat kalian yang suka nonton film Cina, pasti kalian gak akan asing lagi sama aktor Xiao Yang, Chen He, aktris cantik Tong Lia, dan aktris muda Wendy Zheng. Hal itu juga jadi salah satu alasan kenapa film ini bisa diterima dengan baik oleh para penonton. Detektif Chinatown berhasil menunjukkan perpaduan bagus antara kasus yang rumit dan komedi yang tidak mencampurinya. Jadi bagi penggemar misteri tidak perlu takut tidak bisa menikmati kasusnya. Tetap akan ada plot twist hingga di momen terakhir film ini. Dan untuk komedinya juga nggak kalah keren guys. Mereka menggunakan jokes-jokes khas film Cina yang kocak-kocak dan mampu mengocok perut. Oke lah, kalau gitu segitu aja untuk review film kali ini. Kalau ada saran buat review dan rekomendasi film selanjutnya, kalian bisa tulisin di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, selamat menonton and see you next time.